Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Yude, kelas RPL Penjas. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Integrasi Nasional. Integrasi nasional di sini akan membahas 5 sub pokok bahasan. Pertama, A. Struktur masyarakat Indonesia. B. Unsur keragamannya terhadap kehidupan berbangsa. C. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. D. Problematika bangsa. E. Integrasi nasional. A. Struktur masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak keragaman. Dan banyak hal keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk atau nasikun adalah masyarakat yang secara struktural memiliki sub kebudayaan yang bersifat diverse, masyarakat yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggotanya masyarakat, sehingga sering timbulnya konflik sosial. Struktur masyarakat majemuk pasca kemerdekaan RI menurut Nasikun berbentuk piramid, yaitu Jawa dan luar Jawa. Sementara menurut Clifford Geertz ada santri, abangan, dan priai. B. Unsur keragaman dalam masyarakat. Ada suku, bangsa, dan ras, ada agama dan keyakinan. Yang ketiga, ideologi dan politik. Yang keempat, tata krama. Yang kelima, kesenjangan ekonomi. Yang keenam, kesenjangan sosial. Keragaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. C. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat Indonesia adalah timbulnya beragam tafsir atau pemahaman terhadap suatu masalah sosial yang berkaitan dengan pola perilaku bangsa. Pengaruh keberagaman masyarakat ini menyebabkan rentan muncul konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan. Keragaman Indonesia dapat terjadi karena 5 faktor. Yang pertama, 1. Faktor strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional, menjadi sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan di Nusantara. Terus memperkaya khasanah budaya bangsa, baik itu kebudayaan benda ataupun warisan kebudayaan benda, WBTB. Dampak negatif jika tidak dirawat dengan baik, keberagaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Munculnya sikap otometrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Munculnya sikap primordialisme, sikap mengutamakan tradisi adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Fanatisme berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. D.
Problematika disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi. Konflik-konflik antara golongan di Indonesia sering muncul dengan menonjolkan kekhasan daerah atau kelompoknya masing-masing, yang kemudian memiliki kecenderungan ke arah perpecahan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakpuasan yang kemudian diikuti gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi. Disintegrasi nasional. Menurut Surjono Sukanto, disintegrasi adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Faktor penyebab disintegrasi: 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. Yang 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Integrasi nasional, usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Pengertian integrasi dilihat dalam dua sudut pandang, yakni secara politisi. Integrasi nasional yaitu suatu bentuk penyatuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah tersebut, dapat dikatakan sebagai identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional memiliki perincian berupa proses penyerasian antara satu unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain yang mempunyai perbedaan. Ancaman eksternal di bidang sosial budaya. Gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang impor. Sifat hedonisme yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai pencapaian paripurna. Sikap individualisme yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain sebelah mata. Gejala westernisasi yang selalu berorientasi kepada budaya barat dalam wujud apapun. Lunturnya nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.